Assalamualaikum Besti, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, di sini saya mau bikin bakso. Ini sudah saya sediakan daging segar ya. Nih, bisa dilihat dari warnanya ya Besti ya. Nah, nanti saya mau tambah daging ayam. Nah, daging ayamnya itu nanti saya pisahin dengan kulit sama tulangnya ya Besti. Nah, ini saya juga ada sediakan bawang merah sama bawang putih yang biasa saya pakai ya Besti, bumbu ajaib itu. Nah, lihat nih Besti, tadi sebenarnya sudah saya bersihkan tapi masih ada sedikit-sedikit. Ini biasanya kalau digiling itu Besti, kulit-kulitnya itu atau lemak-lemaknya ini biasanya saya buang ya, biar nggak nyangkut-nyangkut di pisaunya gitu. Soalnya kalau nggak dibuang itu biasanya dia juga nggak bisa halus gitu loh Besti. Jadi ya memang harus diusahakan untuk dibersihkan. Nah, ini juga tadi saya nggak lihat ya Besti. Nah, ini nanti rencananya akan saya buang juga ininya. Pokoknya ini harus bersih ya. Nah, jadi ini tadi saya sudah timbang, itu beratnya ada 800 sekian gitu Besti. Jadi ya untuk menutupi kekurangannya saya mau tambahkan dengan daging ayam. Nanti daging ayamnya juga saya potong-potong kecil dulu. Nah, ini segar-segar ya Besti ya. Saya biasanya itu suka buat bakso itu minimal sebulan sekali kalau sempat ya Besti, kalau anaknya nggak sakit. Kalau di rumah itu biasanya saya buatnya itu pakai chopper. Nah, chopper ini juga kapasitasnya itu sekitar 3 liter, jadi lumayan besar, lumayan banyak. Tapi saya biasanya itu kalau giling di rumah sendiri itu tidak pernah lebih dari sekilo. Jadi kalau mau giling lebih dari sekilo itu biasanya saya mendingan ke tempat penggilingan saja. Soalnya choppernya itu kalau kita pakai menggiling dia sudah panas, dia akan mati sendiri gitu loh. Jadi itu bukan berarti rusak, enggak ya, mungkin karena pemakaian mesinnya bekerja terlalu panas makanya mati Besti. Biasanya kalau kejadiannya udah kayak gitu, saya diemin dulu, terus kerjain yang lain yang bisa saya kerjakan, misalnya bersih-bersih, atau saya siap-siapin panci, diisi air, lalu saya panaskan di kompor. Nah, ini kan sisa sebentar lagi sebenarnya Besti ya. Jadi airnya saya siap-siapkan di kompor, saya nyalain kompornya, tinggal tunggu mendidih, baru saya naikkan. Nah, biasanya itu kalau di tempat penggilingan itu, kalau saya bawa ke tempat penggilingan itu, saya sudah giling juga sih sebenarnya dagingnya ini di rumah. Jadi teksturnya sudah seperti ini Besti. Baru saya bawa ke sana itu dalam keadaan sudah dicampur tepung sama bumbu, dan itu pasti tinggal giling aja di tempat yang terakhir itu untuk dicampur tepung gitu. Jadi kalau sudah selesai digiling itu langsung saya pulang, baru langsung saya cetak. Masukkan bahan-bahannya, nanti akan saya tulis juga di deskripsinya ya, biar kalau teman-teman mau coba bisa langsung lihat tulisan di atas aja. Nah, ini Besti penampakannya. Jadi saya itu termasuk orang yang mengandalkan sekali itu bumbu bawang ya, pakai bumbu bawang, bumbu ajaib itu karena praktis ya, bisa langsung dimasukkan juga untuk mempersingkat waktu, tidak kupas-kupas lagi, tidak potong-potong lagi, tidak blender-blender lagi. Jadi memang sudah saya siapkan stoknya di kulkas yang banyak, jadi sesuai pemakaian saya selama sebulan, mau masak apa aja tinggal dipakai bumbunya, dan itu pasti habis dalam sebulan ya. Nah, ini saya tinggal mencampur-campur semua bahan. Nah, ini tinggal saya campurkan semua bahan. Jadi sisa proses yang terakhir Besti, kalau ini sudah tercampur semua dengan es batu, telur, tepung sudah masuk, langsung siap-siap kita bulat-bulatin adonan Besti. Biasanya itu kalau saya buat adonannya sekitar 500 gram atau setengah kilo, itu biasanya baksonya itu jadinya 100 biji. Nah, ini kan adonannya sekitar 1 kilo ya, jadi bisa saya prediksikan itu adonannya baksonya itu bakalan jadi 200 biji ya. Tapi itu biasanya kurang-kurang ya Besti, karena ini kan saya buatnya di hari Minggu. Nah, suami itu pada di rumah, anak-anak juga pada di rumah, jadi biasanya sementara saya masak itu pasti kalau udah ada yang matang pasti diambil-ambil. Nah, ini posisinya sebenarnya tadi udah mendidih, tapi saya kasih mati apinya ya Besti, biar tidak terlalu lembek nanti jadinya.
Sebenarnya ada trik juga Besti biar baksonya itu kenyal. Kalau habis masak begini, jadi kalau sudah mengambang, bakso-baksonya itu langsung kita cemplungin ke dalam air es. Dan saya pernah coba, itu memang hasilnya lebih bagus baksonya itu. Tapi di sini saya tadi lupa siapin mangkuk berisi air es. Jadi tadi pas saya angkat itu, saya tidak cemplungin ke dalam air es. Tapi meskipun tidak dicemplungin ke dalam air es, ini baksonya enak kok Besti. Sesuai dengan yang biasa-biasanya atau yang sebelumnya saya buat. Yang penting mungkin apa ya tipsnya, triknya itu. Yang penting sesuai adonan itu yang saya bikin itu. Jangan ditambah-tambahin. Dan jadi kalau biasanya saya buat itu 500 gram, airnya sekitar 75 ml. Jadi kalau sekilo saya buat itu biasanya 150 sampai 200 itu paling banyak. Dan nanti adonannya itu seperti tadi tuh, adonannya padat ya. Nah, ini saya tinggal nunggu baksonya ngambang. Nah, nggak terasa Besti, ini baksonya udah jadi, udah mengapung aja ke atas. Nah, tinggal kita angkat-angkat aja ini Besti, lihat nih, Masya Allah. Emang ya, kalau bikin sendiri itu rasanya lebih nikmat, lebih puas. Tapi ini juga kalau sudah begini, sudah jadi bakso begini, kita mau buat tahu bakso itu bisa juga. Biasanya saya kasih masuk baksonya itu ke dalam tahu, terus saya goreng campur dengan tepung, jadi kayak tahu isi, tapi tahu bakso Besti. Nah, ini lihat baksonya, Masya Allah sudah jadi. Bener ini 200 biji. Kalau saya hitung ya, dengan yang sudah kita makan-makan perintili juga itu pas jumlahnya dengan yang saya prediksikan. Oke Besti, terima kasih sudah mengikuti saya sejak tadi. Jangan bosan-bosan ya Besti. Oke dah, assalamualaikum.